Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aprian Jailani, Sarjana Administrasi Publik, Magister Administrasi Publik, NIDN 0804049501. Saat ini saya bekerja sebagai dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Mataram, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik. Izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pembelajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2024. Salah satu mata kuliah yang saya ajar adalah Organisasi dan Administrasi Internasional dengan kode mata kuliah B1, B2A, 26A dan memiliki 3 bobot SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dalam program studi administrasi publik. Dalam mengajar, saya selalu menerapkan 3 komponen utama yang disebut sebagai D, I, dan A. 3 komponen tersebut terdiri dari D, yang mananya adalah delivery, terdiri dari deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, materi pembelajaran, dan metode pembelajaran. Kemudian di komponen yang kedua, interaction, yaitu terdiri dari strategi pembelajaran interaktif antara dosen dengan mahasiswa. Dan adapun komponen yang ketiga, assessment, yaitu sistem penilaian mata kuliah, dan izinkan juga kami melampirkan rekaman proses pembelajaran tatap muka mata kuliah organisasi dan administrasi internasional yang telah dilaksanakan. Deskripsi singkat mata kuliah Organisasi dan Administrasi Internasional memberikan pemahaman kepada mahasiswa secara mendalam tentang struktur, fungsi, dan dinamika organisasi internasional serta prinsip-prinsip administrasi yang berlaku dalam konteks global. Kursus ini mengeksplorasi berbagai jenis organisasi internasional, termasuk organisasi antar pemerintahan atau International Government Organization, organisasi non-pemerintahan internasional atau International Non-Government Organization, dan perusahaan multinasional atau Multinational Corporation, serta ruang lingkup organisasi internasional. Dalam proses perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu memenuhi target, capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, dan sub-capaian pembelajaran mata kuliah. Ada 3 capaian pembelajaran lulusan program studi administrasi publik yang dibebankan pada mata kuliah organisasi dan administrasi internasional. Yang pertama, CPL kedua, menerapkan etika akademik, profesionalisme, dan integritas di bidangnya masing-masing. Yang kedua, CPL keempat, menunjukkan pengetahuan administrasi publik sebagai bagian dari ilmu sosial dalam konteks perkembangan administrasi publik. Yang ketiga, CPL kelima, menunjukkan pemahaman tentang elemen, prinsip, dan fungsi administrasi publik untuk mendukung kegiatan dalam kebijakan publik. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang merujuk kepada CPL program studi administrasi publik terdiri dari 2. Yang pertama, memahami konsep dan teori tentang ruang lingkup, sejarah organisasi internasional, model, dimensi nilai-nilai di administrasi publik. Yang kedua, mampu menganalisis berbagai kebijakan yang menyangkut tentang organisasi dan administrasi internasional. Subcapaian pembelajaran mata kuliah atau sub-CPMK yang mengarah kepada CPMK terdiri dari 8. Yang pertama, mahasiswa memahami tata tertib perkuliahan, rancangan pembelajaran semester mata kuliah atau RPS, kemudian integritas akademik. Yang kedua, mahasiswa memahami sejarah, organisasi dan administrasi internasional, karakteristik dan penggolongannya. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami Traditional State Center yang mencakup embrio organisation internasional universal, sistem politik internasional, kepentingan nasional negara. Yang kelima,
mahasiswa mampu memahami hukum internasional dan hubungan organisasi antar negara. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan pokok manajerial organisasi internasional dan aspek pembangunan organisasi internasional. Yang ketujuh, mahasiswa mampu membuat rumusan masalah penelitian. Dan yang delapan, mahasiswa mampu menyampaikan ide-idenya yang terkait masalah penelitian yang akan diangkat sesuai dengan mata kuliah organisasi dan administrasi internasional. Bahan kajian atau materi pembelajaran yang saya akan gunakan selama ini itu mengarah kepada 4 sub atau ruang lingkup yang akan dibahas selama proses perkuliahan. Yang pertama, konsep penggolongan hukum dan sejarah organisasi dan administrasi internasional. Kemudian yang kedua, perkembangan paradigma ilmu administrasi publik menjadi bagian dalam proses perkembangan organisasi internasional. Kemudian yang ketiga, hubungan organisasi dan administrasi internasional dengan bidang lain-lainnya. Dan yang terakhir, perkembangan sistem administrasi negara di Indonesia. Referensi yang saya gunakan itu yang pertama buku internasional, yaitu Cliff Archer yang berjudul International Organization. Kemudian buku nasional itu yang dikarang oleh Tengku Rudi yang dikarang pada tahun 2005. Dan berbagai jurnal atau artikel serta proceeding yang dijadikan sebagai penguat analisis memberikan deskripsi fenomena-fenomena yang terjadi dalam organisasi administrasi internasional. Metode pembelajaran yang saya gunakan ada 3. Yang pertama adalah project based learning, yaitu memberikan contoh persoalan dengan analisis yang digunakan saat metode ceramah dan pembelajaran secara kooperatif. Kemudian yang kedua, ceramah, yaitu menyampaikan materi dari berbagai sumber, baik dari jurnal atau artikel, buku internasional, buku nasional, dan proceeding. Kemudian yang ketiga, pembelajaran kooperatif, yaitu mengajak mahasiswa untuk memecahkan masalah dan diskusi dalam sebuah kelompok. Penyampaian materi dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan, termasuk UTS dan UAS, yang tentunya sesuai dengan rancangan pembelajaran semester. Yang kedua, interaction yang kami gunakan yang pertama adalah focus group discussion atau diskusi panel yang memancing atau mencoba untuk melahirkan pemikiran-pemikiran kritis mahasiswa. Kemudian yang kedua, melakukan berbagai tugas yang sesuai dengan ruang lingkup mata kuliah organisasi dan administrasi internasional. Dan yang terakhir, kita melakukan tanya jawab terhadap mahasiswa sebagai bentuk tingkat pemahaman mahasiswa. Sistem penilaian di Universitas Muhammadiyah Mataram, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, merujuk kepada 3 pembagian. Yang pertama, U1 itu terdiri dari kuis dan tugas individu maupun tugas kelompok. Kemudian U2 itu merupakan ujian tengah semester dan U3 merupakan ujian akhir semester. Adapun yang menjadi pedoman dalam skala penilaian mengacu kepada feeder dikti dalam program studi administrasi publik dengan rentang nilai awal dan akhir bisa dilihat dan diperhatikan memiliki beberapa kategori dari nilai A yang merupakan rentang nilai 80 sampai 100 yang paling tinggi dan yang paling rendah dengan kategori nilai C yang kemudian dengan rentang nilai 50 sampai 54. Selanjutnya, saya akan menampilkan video proses pembelajaran yang telah saya laksanakan pada program studi administrasi publik, tentunya di mata kuliah Organisasi dan Administrasi Internasional di semester genap tahun ajaran tahun 2023-2024. Berikut kami lampirkan. Di pertemuan kita pada hari ini sebenarnya kita membahas tentang penggolongan organisasi internasional. Saya sedikit review dulu terlebih dahulu bahwa dalam skenario di rencana pembelajaran semester untuk menjadi bahan kita dalam pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran selama 1 semester itu kita membahas secara konsep dasar dan melihat tentang administrasi
kalian sudah pernah belajar dalam mata ilmu administrasi publik bahwa administrasi publik itu dipahami dengan dua konsep yang dikeluarkan oleh Robert Simon. Yang memberikan deskripsi secara luas bahwa Robert Simon memberikan definisi tentang administrasi itu adalah ada 3 unsur. Kata kuncinya adalah ada 3 unsur. Pahami administrasi itu ada tiga kata kunci. Yang pertama itu adalah adanya 2 orang atau lebih atau sumber daya manusia. Tapi kata kuncinya di situ satu. Kemudian yang kedua itu ada kerjasama dan ada tujuan. Jadi kalau dibuat semacam kalimat, kalian bisa membuat sebuah narasi panjang bahwa 2 orang yang bekerja sama yang bertujuan yang untuk mencapai suatu tujuan. Lalu dimaknai sebagai arti sempit itu ada tata usaha surat tujuan. Itu dalam arti sempitnya. Lalu kemudian karena kita tidak hanya bisa membahas tentang administrasi atau organisasi internasional, kita pahami kata organisasi. Tadi kita sudah paham tentang administrasi. Sekarang kita pahami tentang organisasi. Organisasi itu di dalam bukunya Christopher Hutchinson, saya tulis judul bukunya Toward Philosophy of Administration. Jadi di sini dia membahas tentang secara konseptual organisasi dan inti daripada administrasi. Jadi kesimpulannya, makna dari organisasi internasional ini atau organisasi itu adalah wadah dalam pelaksanaan pelayanan yang memang sudah ditentukan. Oke, kita bahas di sini. Tadi secara administrasi 2 orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Karena materi kita pada pertemuan hari ini adalah penggolongan organisasi internasional. Kita bahas dulu bahwa penggolongan organisasi internasional secara konseptual yang dimaknai. Teuku Mairuti, ini salah satu pakar yang membuat dalam di negara seberang di Malaysia, mengatakan bahwa mengumumkan dari segi ruang lingkupnya, fungsi kewenangan dan sebagainya, ada beberapa macam penggolongan organisasi internasional. Jadi maksudnya di sini itu adalah selaras dengan tujuan. Tadi saya katakan bahwa tujuan dari melayani masyarakat itu adalah bagaimana kebutuhan akan masyarakat itu dapat disuplai, dapat di-backup. Kebutuhan masyarakat itu dalam ruang lingkupnya katanya itu banyak, kompleks, fungsinya tergantung. Kalian misalnya selaku masyarakat itu membutuhkan dari pelayanan pendidikan. Maka yang berwenang dalam hal ini misalnya kalau dalam organisasi internasional itu ada salah satu UNICEF. UNICEF itu lembaga internasional yang memberikan misalnya beasiswa dan lain sebagainya. Lalu kemudian kebutuhan masyarakat, misalnya di sini dari sisi kesehatan. Kalau di daerah kita itu dia di bawah lembaga dinas kesehatan. Tapi kalau kalian amati di tahun 2019 ya, kita itu menghadapi bencana dalam tanda kutip COVID-19 ya. Di situ lembaga yang berwenang organisasi internasional itu adalah WHO. Apa WHO? World Health Organization. Jadi di situ adalah lembaga kesehatan dunia yang mencoba untuk sejauh mana kemudian dari gejolak COVID-19 pada era masa-masanya itu dipantau di seluruh dunia. Itu lembaga kesehatan. Makanya ada varian-varian yang memang untuk mengatasi ketika gejolak COVID-19 itu melonjak, itu ada varian vaksin yang dikeluarkan oleh WHO. Salah satunya yang digunakan oleh Indonesia itu adalah Sinovac. Ya. Oke, tidak hanya dari sisi kesehatan, tetapi juga keamanan. Ya, keamanan kalau dilihat di daerah atau langsung saja pada organisasi internasional itu ada PBB. Jadi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi di sini walaupun mungkin akan muncul pertanyaan dari kita semua bahwa PBB ini adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki tupoksi kewenangan untuk menjaga stabilitas keamanan negara, stabilitas keamanan dunia. Jadi notabene ya harusnya nggak ada perang antara Rusia dengan Ukraina atau Palestina dengan Israel atau beberapa negara-negara Timur Tengah yang berperang secara perang dingin, perang politik. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kita tidak bisa menafikan bahwa sekalipun ada
organisasi internasional yang telah memberikan yang membawahi kewenangan tersebut memang nuansa politisnya yang paling tinggi. Nanti kita akan bahas. Baik, kita lanjut kepada pembahasan penggolongan organisasi internasional sebelum saya bahas tentang paradigma. Secara terperinci, penggolongan organisasi internasional itu ada beberapa macam segi. Artinya di sini ada beberapa ruang lingkup. Tadi kalau saya sampaikan itu lebih kepada kebutuhan masyarakat. Tapi kalau si Merudi ini mengatakan ada beberapa penggolongan yang sesuai dengan aspek atau segi tinjauannya. Pertama itu kegiatan administrasi. Kalau kalian lihat di sini organisasi internasional, misalnya seperti di ASEAN itu merupakan organisasi administrasi. Artinya kenapa dia mengatakan hal yang demikian? Karena di dunia ini kita memiliki 7 benua Amerika Selatan, benua Eropa dan lain sebagainya. Itu rata-rata mereka itu memiliki organisasi internasional. Misalnya di ASEAN, organisasi ASEAN itu yang kalian pahami salah satunya apa? Atau yang kalian kenal? Organisasi internasional yang di ASEAN. Ada yang tahu? Apa? Biasa. Bukan. Kalau Indonesia kan di pendidikan ya. Bukan. Salah satu organisasi yang ada di Asia. Misalnya lembaga ini kan kalau di Asia kan ada di misalnya IBM itu internasional badminton federation. Ya, kalian bisa paham dengan menunjukkan kata badminton itu berarti artinya ada sebuah organisasi yang memang membawahi di bidang olahraga kaitan tentang bagaimana mereka itu memperoleh misalnya antar benua itu melakukan sebuah kontestasi untuk memenangkan antar benua mana yang menang. Oke, kemudian ini yang ruang lingkup wilayah kegiatan dan keanggotaan. Ini adalah organisasi global seperti PBB, OKI. OKI itu organisasi apa? Jadi istilah-istilah ini nanti dalam pertemuan selanjutnya kita akan bahas, kita akan review sebelum kita ke tes ya. Kita masih ada satu pertemuan nanti sebelum ke ujian tengah semester. Jadi nanti di ruang lingkup atau penggolongan organisasi internasional sebagaimana yang disampaikan oleh Merudi tadi, kita akan bahas kewenangannya, fungsinya, lalu apa relasi atau bagaimana hubungan internasional antara negara Indonesia dengan beberapa organisasi internasional. Jadi eksistensi Indonesia di situ sejauh apa dan bagaimana. Nanti kita akan bahas tentang istilah-istilah. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah ada 8 penggolongan, ada 8 ruang lingkup yang dipetakan oleh Merudi, salah satu pakar organisasi internasional. Kemudian di sini ada yang sifatnya operasional. Kalau operasional di sini banyak bidangnya. Yang pertama ada ekonomi, ada lingkungan hidup, ada kesehatan tadi sudah saya bahas juga, WHO. Kemudian ada di pertambangan, bidang komoditi dan lain sebagainya. Jadi organisasi internasional yang saya cantumkan dalam slide ini itu sebenarnya sudah ada keikutsertaan Indonesia dalam kegiatan organisasi internasional. Organisasi internasional yang diikuti oleh Indonesia. Apa saja organisasi internasional yang diikuti oleh Indonesia? Salah satu organisasi internasional yang paling bergengsi Indonesia sebagai ketua di beberapa negara itu adalah organisasi apa? Yang kemarin sempat dilaksanakan di Provinsi Bali di tahun 2000. KTT. Apa ya? Konferensi tingkat tinggi. Itu nama kegiatannya. Konferensi tingkat G21. Bukan. Itu nama kegiatannya. Jadi dia masuk dalam organisasi OKI. Nanti kalian bisa gali secara dalam. Nanti kita akan bahas tentang masing-masing fungsinya. Jadi di sini kalau kalian bisa pahami semua aspek dari kebutuhan masyarakat tadi, kesehatan, pendidikan dan sebagainya, itu apa yang kalian amati di daerah itu sebenarnya juga ada dalam konteks internasional. Mau lingkungan hidup, mau kesehatan, itu ternyata di organisasi internasional itu ada. Dan jangan salahkan negara adidaya itu biasanya menjadi leader. Kalau di dalam kisah Parkinson itu
dia di posisi keempat. Dia yang akan menggerakkan organisasi. Biasanya negara-negara yang menggerakkan organisasi besar itu seperti PBB itu kan digerakkan oleh siapa kira-kira? Amerika. Siapa lagi? Yang mempunyai pengaruh dan kewenangan tinggi terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa Organisasi Internasional. Karena kalau kalian amati aja, berdasarkan dari secara konsensus itu sepakat ini kasusnya terhadap dalam rangka mengatasi konflik yang terjadi di Palestina dengan Israel, baik di Rusia maupun di Ukraina. Sepakat berdasarkan dari hasil keseluruhan itu sebenarnya ingin melakukan sebuah perdamaian. Tapi memang karena ada salah satu oknum negara yang memang memiliki power, daya, ada unsur kepentingan di sana. Ketika itu dihalangi, maka unsur politisnya di sana muncul. Jadi setiap organisasi itu memiliki unsur kepentingan. Jangankan organisasi dunia seperti itu yang membawa kesejahteraan masing-masing negara. Kalian mengikuti sebuah organisasi kecil saja memiliki kepentingan terselubung, artinya kepentingan tersendiri. Kalau dalam perspektifnya kebijakan publik itu ada dikenal dengan hidden interest, kepentingan tersembunyi, bahwa setiap orang, setiap kalian itu memiliki kepentingan tersembunyi, kepentingan tersendiri. Jadi idealnya kita itu memiliki kita memiliki kepentingan sendiri di atas kepentingan seluruh atau anggota kita yang kita perjuangkan. Biasanya kan kalau kita ingin maju sebagai seorang leader, ya kita menjadikan sebuah janji-janji yang terobosannya bagaimana tujuan organisasi ini bisa dicapai. Oke, jadi ini salah satu beberapa tadi ini sudah 3 ya. Ini di kegiatan administrasi 1, kemudian 2 ya, dan di bidang kegiatan operasional bagi ekonomi, lingkungan hidup, bidang kesehatan, bidang pertambangan dan bidang komoditi. Membuat sebuah kebijakan kepada dunia internasional, kebijakan internasional yang disebut dengan kebijakan hilirisasi yang mencoba untuk tidak melakukan ekspor besar-besaran kepada dunia untuk hasil nikel yang ada di Indonesia. Kemudian ada bidang lingkungan hidup, UNEP, United Nations Environmental Program. Jadi di sini kalau kalian amati bahwa semakin majunya ilmu informasi dan teknologi itu sangat mempengaruhi atmosfer yang ada tempat kalian tinggal saat ini. Percayakah kalian bahwa bumi ini, planet yang namanya bumi ini adalah satu-satunya tempat kehidupan? Bahwa kita juga sudah mendengar dari beberapa media yang beredar itu ada kehidupan di Mars. Bahkan berdasarkan dari hasil riset, jangankan meneliti di luar planet kita yang bernama bumi, para ilmuwan itu hanya mampu melakukan riset terhadap informasi seluruh isi bumi itu hanya 20-30%. Informasi yang sangat ambigu, yang masih sangat kurang itu adalah di laut. Karena kita di dunia ini bisa dikatakan lebih banyak air dibandingkan dataran. Jadi di sini posisinya kekayaan bumi ini belum semuanya bisa kita peroleh informasi. Jadi kalau kalian melihat luar biasa ke Jakarta misalnya, kalau udah ada yang naik ke Jakarta, salah satu daerah metropolitan, mungkin kalian akan merasa di sana rasa di Eropa. Karena memang di sana itu sudah dari sisi pembangunan sudah siap, kemudian dari sisi kultural budaya itu sudah mengikuti dengan budaya luar, kemudian dengan gaya hidup dan lain sebagainya. Artinya apa? Ketika gaya hidup itu akan mempengaruhi siklus yang ada di lingkungan kita. Jadi di poin yang kedua tentang lingkungan hidup, saya katakan bahwa kita bahkan di dunia itu ada istilahnya SDGs, Sustainable Development Goals, atau misalnya Sustainable Development Goals ini lebih menekankan kepada aspek lingkungan.
lingkungan, kemudian aspek ekonomi, kemudian aspek pembangunan, ada kesehatan dan lain sebagainya. Contoh misalnya sekarang saya ingin realitanya dalam sebuah kejadian di lapangan. Siapa yang di sini dari Dompu? Tidak ada. Di Dompu itu ada Sumbawa. Sumbawa itu ada yang sekarang namanya dulu Newmont, sekarang jadi PT Aman Mineral, salah satu tambang, benar ya? Salah satu tambang emas, tapi mengalahkan yang sekarang ini sumber terbesar menurut saya mengalahkan emas itu ada di Dompu. Kalau kalian tahu di Kecamatan Buku, ya Kecamatan Buku, ya. Di situ ada dikelola oleh salah satu perusahaan yang pemiliknya, saya katakan pemiliknya dari Brazil kalau tidak salah. Dia yang punya dari Brazil, namanya STM. Saya lupa nama panjangannya. Yang Sumbawa apa ya, lupa saya STM. Jadi di situ setiap organisasi swasta yang mampu mempengaruhi lingkungan, katakan tambang itu ya. Kan tambang itu ada yang mencoba merusak perbukitan atau gunung, mengeruk dari hasil yang ada di dalam tanah. Tapi bedanya sistemnya sekarang ini nggak dihancurin, tapi dia menggali lewat bawah. Nah, dia menggali lewat bawah. Tapi efeknya adalah lingkungan. Apa? Selama 10 tahun, 50 tahun yang datang, kita nggak tahu tekstur tanah yang ada di sini itu sejauh apa baru bertahan. Ya, otomatis nanti akan longsor. Itu pertama itu. Bentuk dari apa ya, kompensasi swasta dalam hal ini misalnya perusahaan STM, ya STM. Karena mengantisipasi ini, maka dia berkewajiban, ada istilahnya dana CSR. Oke, CSR. Apa CSR itu? Hah? Apa? Cash Sustainable Responsibility. Jadi di sini semacam kita dikasih dana ya. Secara umum saya berikan gambaran anggaran, atau diberikan misalnya di sini dari hasil STM ini itu mereka harus merekrut tenaga yang ada di lingkungan STM ini atau perusahaan itu. Jadi di situ sehingga nanti mungkin dampak dari jawab pertanyaan Rani Kurnia tadi Muhammad Sosiwalida itu ya. Oke. Jadi kalau dilihat dari aturan kita sebenarnya itu sudah ada, namanya itu adalah AMDAL, analisis dampak lingkungan. Jadi kalau nggak ada AMDAL itu nggak bisa beroperasi. Cuman sekarang ini yang terjadi, saya bisa katakan mohon maaf aja. AMDAL itu nuansanya itu politisnya tinggi. Misal contoh sekarang yang bisa terjadi di daerah kita, secara aturan normatif tidak boleh membangun hotel, kemudian perumahan di Banten. Persoalannya adalah kenapa bisa istilahnya itu adalah IMB atau AMDAL. Jadi kalau ditambang itu AMDAL. Kenapa bisa ada izin ya, batas legitimasi ya, legalisasinya itu. Kenapa? Karena di situ ada nuansa politis. Siapa dulu yang punya opsi? Ada contoh misal sekarang. Bagaimana politisnya di Sumbawa atau di Sumbawa, pertanyaan saya kenapa tidak ada KFC? Yang kedua di Bima kenapa tidak ada Alfamart? Ada Dompu ya, sorry, Dompu yang nggak ada, sorry. Ada di Dompu. Oke, saya karena sejauh ini setelah saya main ke sana itu kan ada nuansa politisnya itu bahwa di situ tuh yang punya ini, jadi connect ke atas, maka disitulah letaknya. Bahwa saya katakan tadi kaitan interest, kepentingan tersembunyi itu ada kaitannya dengan organisasi internasional tadi. Walaupun organisasi internasional itu misalnya tadi di tambang ya. Nah ini di tambang itu ada misalnya ITO, International Labour Organization, di mana di sini itu misalnya sudah membuat aturan SOP, harus ada isi dan sebagainya.
Tapi Indonesia dalam hal ini pemerintahan daerah atau pemerintahan pusat itu welcome terhadap orang luar. Silakan, ayo. Dalam rangka untuk bagaimana menggali hasil kekayaan alam kita, nantinya mengekspor ya. Padahal yang kita lakukan saat ini misalnya kayak di Freeport kan itu sudah gini mungkin kedalaman udah. Terus sekarang kalau udah kedalaman seperti ini mau ditimbun seperti apa? Kan nggak bisa. Dampaknya ya paling hanya sebatas tadi saya katakan direkrut di sekelilingnya itu warganya, lalu kemudian untungnya paling kalau dipresentasikan penjual itu 70 ke dalam untuk negara kita 30. Nanti pembagiannya maksud saya entah ini hasil alamnya, entah ini bagi hasilnya dan lain sebagainya 30%. Bayangin kita yang punya cuma dapat 30%. Oke, saya kira itu. Ada lagi? Nggak ada ya? Oke, cukup saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian PDD UK TPT bidang pembelajaran saya. Saya akhiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.